Pernah terpikir gimana cara chipset, otak dari semua gadget kita, dibuat? Bukan cuma soal teknologi canggih, tapi ada konspirasi kuota, dominasi negara, dan mesin miliaran dolar yang cuma bisa dihitung jari di dunia. Kenapa cuma segelintir perusahaan yang bisa produksi? Kenapa ada negara yang rela perang demi chip? Video ini bakal ngebongkar perjalanan rahasia chipset, dari pasir silika sampai jadi rebutan global. Siap buka mata kamu soal dunia digital yang ternyata nggak sesimpel itu. Chipset itu ibarat otaknya perangkat elektronik, dari smartphone, laptop, mobil listrik, sampai senjata militer. Tapi jangan bayangin chip kayak keripik kentang, ya. Ini benda kecil seukuran kuku yang bisa ngatur miliaran instruksi dalam 1 detik. Tanpa chipset, HP kamu cuma hiasan mahal. Nggak bisa nyala, nggak bisa main game, bahkan tombol power pun nggak berguna. Chipset ngatur segalanya, dari layar sentuh, koneksi internet, suara, kamera, sampai baterai. Bahkan sekarang, AI dan mobil tanpa sopir semuanya bergantung pada chipset kelas atas. Jadi makin kesini, makin jelas, siapa yang kuasai chipset, dia yang kuasai masa depan. Makanya, nggak heran kalau negara-negara besar sampai perang dingin diam-diam demi rebutan teknologi ini. Karena chipset bukan cuma komponen. Dia adalah kunci kekuatan digital abad ini. Percaya nggak kalau chipset, si otak pintar di gadget kamu, awalnya cuma pasir? Yap, pasir biasa yang kaya akan silikon dioksida. Tapi dari situ, dimulailah proses panjang dan super presisi. Pertama, pasir silika dimurnikan jadi silikon ultra murni. Lalu dibentuk jadi silinder besar bernama ingot, yang kemudian dipotong tipis-tipis jadi wafer. Nah, di atas wafer inilah miliaran transistor mini disusun dengan mesin super mahal bernama EUV lithography, salah satu teknologi paling kompleks di planet ini. Setiap transistor ukurannya hanya sebagian kecil dari virus. Bayangin, dalam satu chipset bisa ada lebih dari 10 miliar transistor yang semua harus ditaruh tepat di tempatnya. Salah posisi dikit aja, bisa gagal total. Setelah selesai, chip diuji, dipotong dari wafer, dibungkus dengan casing pelindung, baru dikirim ke perusahaan gadget. Dan yang lebih gila lagi, hanya segelintir perusahaan di dunia yang bisa memproduksi chip secanggih ini. Jadi, dari pasir ke chipset itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal kontrol global. Di balik setiap perangkat pintar, ada nama-nama raksasa yang jarang disorot. Mulai dari TSMC di Taiwan, pabrik chipset terbesar dunia, sampai Samsung dari Korea Selatan yang bukan cuma jago bikin HP, tapi juga chipnya. Lalu ada Intel, pelopor chip komputer, dan Qualcomm, otaknya smartphone Android. Tapi jangan lupa, perusahaan kayak Apple dan Nvidia juga ikut main. Mereka nggak produksi chip, tapi desainnya. Produksi? Tetap ke TSMC. Cina pun nggak mau ketinggalan dengan SMIC, walau masih dibatasi oleh embargo teknologi. Jadi, industri chipset itu seperti orkestra global. Ada yang desain, ada yang bikin, ada yang distribusi. Tapi panggung utamanya, cuma segelintir pemain elit yang pegang kendali dunia digital. Chipset bukan cuma soal siapa yang bikin, tapi juga soal arsitektur, alias desain dasar cara kerja si chip. Dan disinilah pertarungan sejati dimulai. Selama puluhan tahun, x86 dari Intel dan AMD mendominasi dunia komputer. Arsitektur ini kuat, tapi boros daya. Makanya, waktu dunia pindah ke perangkat mobile, muncul raja baru, ARM.
ARM itu ringan, hemat baterai, dan fleksibel. Gak heran hampir semua smartphone, dari Android sampai iPhone, pakai ARM. Bahkan Apple bikin chip M1 dan M2 pakai ARM buat komputer mereka sendiri. Saking populernya, ARM nyaris jadi standar global untuk gadget. Tapi tunggu dulu, datang penantang baru, RISC-V, arsitektur open source alias bebas royalti. Negara-negara seperti Cina dan India mulai melirik RISC-V untuk hindari ketergantungan pada perusahaan barat. Jadi, siapa yang kuasai pasar? Sekarang masih ARM, tapi dominasi itu bisa berubah kapan saja. Karena dalam dunia chip, pemenang ditentukan bukan hanya oleh teknologi, tapi juga oleh politik, lisensi, dan siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Dalam dunia chipset, semakin kecil ukurannya, justru semakin canggih. Ukuran chip biasanya dihitung dalam nanometer, nm, dan ini bukan ukuran fisik chipnya, tapi jarak antar komponen transistor di dalamnya. Misalnya, chip 3nm berarti jarak antar transistor sangat rapat, bikin daya lebih hemat dan performa makin ngebut. Tapi makin kecil ukurannya, tantangannya juga makin gila. Produksi chip 3nm butuh mesin EUV, ekstreme ultraviolet, seharga miliaran dolar dan lingkungan sebersih ruang operasi. Nah, efek sampingnya? Pertama, biaya produksi makin tinggi, jadi harga HP flagship makin nggak masuk akal. Kedua, negara yang nggak punya akses teknologi ini otomatis tertinggal jauh. Ketiga, karena kompleksitas tinggi, tingkat kegagalan produksi pun meningkat. Dan satu lagi, makin kecil chip, makin rentan terhadap panas dan kerusakan jangka panjang. Jadi walau performa tinggi, daya tahan bisa jadi kompromi. Jadi, walau ukuran kecil itu impian, tetap ada harga yang harus dibayar secara teknologi, ekonomi, dan bahkan geopolitik. Tahukah kamu? Bahkan setelah chip berhasil didesain, bukan berarti bisa langsung diproduksi. Disinilah permainan kuota dimulai. Perusahaan seperti TSMC dan Samsung Foundry punya kapasitas terbatas. Mereka harus memilih siapa yang dapat giliran produksi dan berapa banyak. Yang dapat prioritas? Tentu saja klien besar seperti Apple, Nvidia, dan Qualcomm, karena mereka pesan dalam jumlah masif dan bayar di muka. Sementara startup kecil atau negara berkembang harus antre, bahkan bisa ditolak. Ini seperti restoran bintang 5 yang mejanya selalu penuh. Siapa yang langganan dan bayar mahal, dia yang dilayani duluan. Situasi makin panas saat pandemi melanda. Permintaan melonjak, tapi pabrik harus tutup. Hasilnya, kelangkaan chip global. Industri mobil stop produksi, konsol game langka, dan harga komponen melonjak gila-gilaan. Belum lagi jika terjadi embargo atau konflik politik, produksi bisa ditahan, pesanan dibatalkan, dan distribusi dipolitisasi. Jadi, alokasi chip bukan sekadar logistik. Ini permainan eksklusif yang menentukan siapa bisa terus inovasi dan siapa yang harus gigit jari. Sekarang kamu tahu, chipset bukan cuma soal teknologi, tapi juga kekuasaan, strategi, dan permainan kelas dunia. Dari pasir hingga jadi otak digital, semuanya terhubung dalam rantai global yang rumit. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis juga di komentar, topik teknologi apa yang pengen kamu bongkar bareng kita selanjutnya?